mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrugat Tulistiwa, negeri indah Gemari Paloh Cinami. Pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam rasa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi. Bangsa yang direkayasa teknologi, angkat topi untuk penyuluh Indonesia. Teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini ternyata sangat luar biasa penyuluh-penyuluh kita ini. Ini yang menandakan bahwa pertanian tidak boleh berhenti. Pada saat ini penyuluh-penyuluh kita baru saja melaksanakan panen. Hari ini ada pengolahan tanah untuk percepatan tanam. Nah, makanya tidak selayaknya apabila kita penyuluh yang ada di tingkat kabupaten, tingkat CA, tidak juga turut menyapa mereka. Mereka harus disapa. Makanya apa yang menjadi keinginan pemerintah Indonesia bahwa ketersediaan pangan sampai akhir tahun 2020 ini harus terjaga, karena perkiraan BMKG bahwa ada kekeringan mulai bulan Juli ini sampai bulan Oktober, sehingga harus ada percepatan tanam. Untuk itu teman-teman, gimana kalau kita persembahkan untuk penyuluh-penyuluh kita se-Indonesia ini, bahwa mereka bekerja sangat bekerja luar biasa. Kita semangati mereka. Angkat topi untuk teman-teman penyuluh se-Indonesia yang telah berjuang untuk bersama dengan petani bersinergi untuk memberikan ketersediaan pangan di situasi wabah pandemi COVID ini. Jadi tentu saja ketersediaan pangan yang akan mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia ini bisa terpenuhi, dan kita berharap distribusinya ini juga bisa lancar sehingga produksi dari petani bisa terdistribusi merata kepada seluruh masyarakat, sehingga harganya pun juga bisa naik seperti itu. Ya, Pak Fajar. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk penyuluh Indonesia. Mereka mengawal mendampingi petani tanpa henti. Penyuluh tidak terikat dengan waktu. Jam kerja oke, di luar jam kerja tetap oke. Ini sudah dibuktikan Bapak dan Ibu semuanya. Penyuluh kita di tengah pandemi COVID-19 tetap bersemangat, karena sekali lagi masalah pangan, masalah hidup mati kita semuanya. Selamatkan pangan Indonesia. Ini salah satu mitra kita, pahlawan-pahlawan saat ini, petani-petani yang tidak takut, yang tetap bersemangat untuk menggarap lahannya, mengolah sebaik-baiknya untuk menghasilkan produksi yang terbaik untuk negeri tercinta kita ini. Asmane sinten, Pak? Bapak Mujono, Bapak Mujono. Wali Telon Utara. Wali Telon Utara. Mau menanam apa, Pak? Padi. Padi. Varietas Mekongga. Ya. Nggih, Mekongga. Petani sudah pintar memilih varietas yang memang unggul. Nanti akan menghasilkan produksi yang gandum, yang terbaik. Kabupaten Temanggung terdiri dari 3 gunung. Gunung Sindoro, Sumbing, dan Perahu, yang merupakan tanah emas, tanah yang subur. Banyak komoditas unggulan yang ada di kami,
yang kami siap untuk persembahkan untuk Indonesia. Tanaman pangan, padi, jagung, kemudian tanaman hortikultura, cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian juga tanaman perkebunan. Kita adalah daerah untuk tanaman tembakau terbaik sedunia. Kemudian ada kopi robusta, kopi arabica, kemudian juga vanili. Inilah hasil bumi pala yang kami persembahkan dari Temanggung untuk Indonesia. Temanggung Jaya. Dan penyuluh apapun bapak-bapak kalau sepakat masih butuh penyuluh kan? Masih. Nah, peran penyuluh kan juga banyak di sini untuk penyalur pupuk, untuk mendistribusikan benih, untuk penyuluhan apa yang menjadi ini kan dulu hasil penyuluhan. Kalau tidak hasil penyuluhan kan tidak mungkin ini. Nah, ini seperti ini. Ya, ini kan. Jadi begini teman-teman, bahwasanya Pak Kirman ini menanam beberapa komoditas. Pak Kirman, apakah Pak Kirman masih butuh penyuluh? Masih Pak. Alasannya? Alasannya masih membutuhkan karena juga hubungannya dengan pengadaan pupuk, kemudian bibit, pendampingan kan tetap membutuhkan penyuluh. Masih perlu didampingi. Masih. Apakah masih perlu penyuluhan? Karena penyuluhan sekarang pakai ini. Apakah masih perlu penyuluhan oleh petugas? Ketemu langsung? Ketemu langsung. Oh, inginnya Bapak ini ketemu langsung karena kelompok-kelompok tani yang sudah tua ini tidak memahami ini sehingga mereka pengennya ketemu langsung. Inilah bukti bahwa penyuluh hadir di tengah mereka. Penyuluh saat ini memang harus kreatif. Kita menggunakan media sosial, memanfaatkan teknologi, tapi ternyata petani juga masih membutuhkan tatap muka langsung petani dengan penyuluh. Karena di situ nanti juga ada kedekatan. Karena sekali lagi penyuluh dengan petani itu bukan guru dan murid, tapi mitra, konco, sedulur, permaket, seiring seirama. Jadi ketika hubungan ini sudah baik, nanti program dari pemerintah maupun keinginan dari petani itu nanti akan bisa dijembatani, akan bisa diakomodir oleh penyuluh, sehingga petani, penyuluh, masyarakat Indonesia pertanian akan maju. Amin. Sejahtera untuk petani dan masyarakat Indonesia. Anjing ajur ajar. Jadi antara penyuluh dengan petani sudah melebur menjadi satu, sudah seperti menjadi mitra, sudah menjadi seperti saudara. Jadi transfer informasi, teknologi semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan juga sinergitas itu akan selalu kita jaga terus untuk pembangunan pertanian, untuk ketersediaan pangan, dan juga untuk kesejahteraan petani, kesejahteraan penyuluh, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Aku ya KJL.